Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya di channel kesayangan kita, yaitu channel TV Kabar Baik. Saudara, apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Saudara, dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah, amin. Video kali ini, saudara, saya mau bagikan bagi kita cuplikan di momen bulan puasa. Bagaimana saudara ketika saudara siapapun kita, orang-orang muslim sedang mengadakan sholat di jalanan, saudara, karena memang sholat di dalam masjid sudah penuh, sehingga mereka pun memilih untuk sholat di jalanan. Saudara, ketika hal itu terjadi, maka bagian keamanan yang mungkin adalah mayoritas yang ada di India, saudara, mereka satu persatu ditendang satu persatu. Saudara, apa yang mereka lakukan ini kita tidak membenarkan, ya, karena ini tidak memiliki peri kemanusiaan. Saudara, langsunglah kita simak cuplikan. Seperti apa cuplikan? Berikut cuplikannya. Selamat menonton. Beginilah yang namanya manusia, kalau merasa dirinya paling besar dan paling kuat dan bisa dikatakan sebagai mayoritas, ternyata di seluruh bagian dunia ini ternyata memang mayoritas berkuasa dan selalu menindas kepada yang minoritas. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini, karena dengan mengklik video ini, saudara telah ikut mendukung pelayanan Pastor Daud di media YouTube ini, tentunya di channel God Ministry. Ya, seperti video yang telah kita saksikan di depan, bagaimana umat Hindu yang ada di India sebagai mayoritas di negara itu, menindas bahkan selalu mengintimidasi umat Islam yang ada di India. Dan terlihat seperti di video bagaimana umat Islam sedang beribadah persis sama seperti di Indonesia. Mereka sampai ke jalan-jalan dan mungkin karena masjid atau tempat sembahyang mereka tidak cukup untuk menampung semua jemaahnya, dan itu sebabnya mereka sampai menutup jalan serta mengganggu lalu lintas umum. Namun hal seperti itu kalau memang diberlakukan toleransi di hari-hari ibadah mereka, seharusnya selama masih bisa dipergunakan seperti jalan umum, jalan raya, seharusnya itu tidak menjadi masalah, karena mereka hanya beribadah cuman beberapa jam saja. Tetapi memang dasar kalau memang orang tidak suka atau sudah ada permasalahan yang muncul baik dalam perpolitikan di dalam negara atau tidak adanya toleransi, maka seperti yang kita lihat seperti itulah yang terjadi. भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग, जितने भी है नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। Saya sebagai umat Kristen tentu juga tidak setuju kalau orang lagi berdoa atau sembahyang dalam ibadah agama apapun, seperti yang kita lihat umat muslim ditendang bahkan dipukul ketika mereka sedang sujud berdoa. Saya tidak setuju. Sekalipun saya beragama Kristen, saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan perlakuan para petinggi ataupun polisi yang ada di sana. Seharusnya mereka menunggu sampai selesai lalu dibuat tindakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Namun
Saya juga miris melihat keadaan di Indonesia. Tadi saya sudah katakan bahwa saya beragama Kristen. Dan ternyata di Indonesia juga seperti ini sering terjadi. Umat Kristen sebagai minoritas sering diperlakukan tidak adil dengan umat mayoritas. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang Muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan, Kristennya. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu dihormati, enggak. Sama-sama kita saling menghargai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Berapa aturan itu ditetapkan kalau harus dilanggar lagi? Bolak-balik kita sudah mediasi, tapi tidak ditemu, sudah disediakan, sudah difasilitasi, tapi tidak juga dilaksanakan. Kita masyarakat capek, Pak. Buat kegiatan tidak ada izin. Ada izin. Nah, kejadian ini tidak ada bedanya di India dengan di Indonesia. Kalau di India, yang mayoritas Hindu menindas agama Islam sebagai minoritas. Tetapi di Indonesia, minoritasnya adalah agama Kristen, mayoritasnya adalah agama Islam. Dan agama Islam kerap sekali mengintimidasi, melarang, bahkan menutup rumah ibadah agama Kristen dengan semena-mena. Bahkan sering sekali ketika umat Kristen sedang beribadah, diteriakin, bahkan dibubarkan, disuruh tutup. ये इंदर लोग की वीडियो है। Tak ada dua Tuhan, tapi kayak ginilah kami minta, kami dapat, aduh Tuhan. Sangat miris memang. Saya ketika melihat agama Islam ditindas di India, saya sedih melihatnya. Tetapi bagaimana pemikiran umat Islam ketika melihat kejadian itu? Pasti marah dan kesal. Nah, begitu juga halnya seperti di negeri kita sendiri. Bagaimana perasaan umat Kristen kalau diberlakukan seperti itu oleh umat Islam juga? Nah, jadi ini adalah menjadi pembelajaran bagi setiap kita agar kita dapat saling menghormati dan saling menjaga. Siapapun yang beribadah kepada Tuhannya tidaklah boleh diganggu karena mereka sedang melakukan ritual yang berhubungan dengan Tuhannya masing-masing. Apakah agama Hindu, apakah agama Buddha, apakah agama Islam, apakah agama Kristen Protestan, Katolik, dan Konghucu. Siapapun mereka, kalau mereka lagi beribadah, tidak boleh diganggu. Biarkan mereka berdoa dan berhubungan dengan Tuhan mereka. Karena itu adalah privacy dan itu adalah hak asasi. Jadi kita sebagai umat yang beragama di Indonesia, kita belajar dari apa yang kita lihat di video ini. Kalau tidak mau diusik, janganlah mengusik. Kalau tidak mau diganggu, janganlah mengganggu. Karena kalau seperti apa yang kita lakukan kepada orang lain, dan ternyata diperlakukan juga hal yang sama kepada kita, sangat tidak menyenangkan dan sangat menyakitkan. Baiklah saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kita belajar dari apa yang telah terjadi. Selama hati kita mau berubah dan mau belajar menuju kepada yang baik, maka kita bisa menciptakan yang namanya kedamaian dan toleransi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini, capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan-kesultanan Islam ini, datang menerima republik, ya sudah.
Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua, macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep, ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan, oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan, oke. Mau jadi republik, oke. Mau menjadi federasi, oke. Mau jadi apapun, oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua. Dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka. Dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada Republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menonton cuplikan tadi. Dan itulah yang sedang terjadi fenomena, yaitu di India. Karena memang di India bukan Islam yang menjadi mayoritas. Tetapi saudara, mayoritas di sana pun merasa mereka adalah berkuasa. Sehingga mereka bisa dan melakukan hal tersebut. Saudara, kita tidak membenci orangnya, tetapi kita membenci perbuatannya yang tidak punya peri kemanusiaan. Karena salah satu perintah daripada Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan inilah yang perlu kita terapkan. Dan hal yang sama juga, saudara, terjadi di Indonesia. Bagaimana kekristenan sebagai minoritas sering dianiaya, sering diperlakukan seperti tidak memiliki peri kemanusiaan. Bagaimana baru-baru ini gereja, saudara, dilarang beribadah di rumah pribadinya sendiri. Gereja di Purwakarta disegel dan ditutup oleh kaum mayoritas itu sendiri yang melakukannya. Maka saudara-saudara, banyak lagi gereja-gereja dan orang-orang beribadah, orang-orang Kristen, mereka, hak mereka untuk beribadah dilarang oleh mayoritas itu sendiri. Baik itu dengan cara yang kasar, bagaimana ada yang diancam. Bahkan saya pernah mendengar perkataan yang mengatakan bahwasanya kalau kekristenan ini akan beribadah, maka akan digorok. Saudara, inilah perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan. Dan inilah yang dinamakan dengan kesombongan. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang sombong. Saudara, karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Yang akan menabur dan menuainya adalah perorangan. Siapa yang melakukannya? Saya percaya di setiap agama, saudara, tidaklah semua ada kejahatan. Tapi itu adalah oknum-oknum yang berusaha untuk menghancurkan, yang berusaha untuk merusak segala sesuatu. Itu sebabnya, saudara, kepada kita pribadi masing-masing, apapun agama kita, apapun suku, ras kita, marilah kita melakukan yang terbaik dimanapun kita berada. Tuhan tempatkan kita saat ini. Karena hukum tabur tuai itu, saudara, berlaku sampai hari ini. Kepada keturunan, anak cucu dan cicit, itu akan berlaku. Kalau kita menaburi yang jahat, maka saudara, kita akan menuai yang jahat. Tapi kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik juga. Tidak mungkin, saudara, kita menanam, saudara, pohon mangga, lalu tumbuh buah durian. Ataupun tidak mungkin, saudara, kita menanam pohon rambutan, lalu tumbuh, saudara, buah anggur. Itu tidak masuk akal. Jadi, saudara, apa yang kita tabur akan kita tuai. Mari, saudara, kita menghargai hidup. Bagaimana cara menghargai hidup? Cara menghargai hidup adalah karena kita tahu hidup adalah sementara. Mari selama hidup kita lakukan yang terbaik dan kita lakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Saya percaya perbuatan jahat itu bukan memuliakan Tuhan dan itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari setan dan iblis. Tetapi perbuatan baik dan perbuatan kebenaran itu adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan. Tuhan akan membalaskannya kepada kita sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Kiranya lewat video ini kita diberkati dan mendapatkan
suatu pengertian dan juga pemahaman yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.